Salah satu dari rukun iman kita yang 6 ialah meyakini, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa ada hari kiamat itu, hari akhir itu, saat dimana alam ini hancur sehancur-hancurnya, bumi gempa, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, halilintar menyambar, angin topan bertiup, gunung meletus, semua yang hidup lalu mati, dan akan ada hari kebangkitan di mana setiap orang akan dimintakan pertanggungan jawab atas seluruh aktivitas kehidupan duniawi. Nun di sana di padang mahsyar kelak, setiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Boleh jadi saudara tidak lagi sempat mengingat saudaranya. Bahkan anak tidak lagi bisa mengingat orang tuanya. Suami tidak lagi bisa membantu istrinya. Masing-masing orang sibuk dengan persoalannya sendiri-sendiri. Masing-masing orang khawatir untuk dimintakan pertanggungan jawab di hadapan Allah. Dikala itulah, menurut sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nanti di padang mahsyar, dikala semua orang panik, dikala semua orang bingung, dikala semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing, ada 7 macam manusia yang tenang-tenang saja. Orang lain kepanasan, mereka tidak. Orang lain panik, mereka ayem, tenang. Orang lain bingung, resah, dan gelisah, mereka senyum. Kenapa? Karena mereka langsung berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya apa? Karena ketika di dunia, mereka juga jadi pelindung orang. Allah melindungi mereka di padang mahsyar nanti. Tidak ada kepanikan, tidak ada kekhawatiran, jauh dari rasa ketakutan. Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. 7 macam manusia yang akan mendapat perlindungan langsung dari Allah pada hari yang memang tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di dalamnya. Yang pertama, orang yang akan mendapat perlindungan langsung dari Allah adalah imamun adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang menaungi orang banyak. Maka wajar di akhirat nanti dia akan dinaungi dan dilindungi juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masa dewasa ini kita merasakan kita banyak punya penguasa, tapi sedikit punya pemimpin. Kita banyak punya politisi, tapi miskin negarawan. Kita banyak punya karyawan seni, tapi sedikit sekali seniman. Nah, lalu siapa sebenarnya pemimpin itu? Setiap kita. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintakan tanggung jawab tentang apa yang dipimpinnya. Pemimpin yang adil, baik dia memimpin rumah tangga, baik dia memimpin dirinya sendiri, baik dia memimpin kampungnya, lebih-lebih dia memimpin negaranya, maka dia akan mendapat perlindungan langsung dari Allah kalau berlaku adil. Orang Belanda bilang memimpin adalah jalan menderita. Nabi mengatakan Sayyidul Qaumi khadimuhum. Pemimpin suatu umat adalah pelayan bagi umat itu. Pemimpin rakyat adalah pelayan rakyat. Ini idealismenya, tapi realitasnya kan sering terbalik. Bahwa pemimpin adalah mereka yang selalu dilayani rakyat. Dibiayai dengan uang rakyat. Fasilitas hidupnya dijamin oleh rakyat yang bayar pajak. Pajak segala macam. Karena itu kita berharap mudah-mudahan di negeri kita makin banyak lahir pemimpin-pemimpin yang adil, yang takut kepada Allah dan sayang kepada kita sebagai rakyat. Yang kedua, orang yang dilindungi Allah itu nanti
syab nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tekun beribadah kepada Allah. Kenapa tidak dikatakan orang tua? Kondisi psikis. Kalau ada orang tua tekun ibadah, eta mawayahna cek orang Jawa Barat. Lalarui sanjo kata orang Sumatera Barat. Emang sudah harusnya, hari sudah senja, nggak istimewa kalau orang tua rajin ibadah. Tapi anak muda yang tekun ibadah, darahnya masih mengalir dengan panas. Di benaknya masih sejuta keinginan bersemi. Dia bisa salurkan itu. Itu yang dicintai Allah. Dan nanti di akhirat akan mendapat perlindungan langsung dari Allah. Kita bersyukur oleh nuansa Ramadan. Anak-anak muda kita, selebritis kita, artis kita, pakaiannya menyesuaikan, jilbaban dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar mode Ramadanan. Lalu selesai Ramadan, merdeka, kembali lagi buka-bukaan. Syab nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tekun beribadah kepada Allah. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut kepada masjid. Berpikir bagaimana memakmurkan masjid. Karena masjid adalah pusat kegiatan umat. Umat Islam dengan masjid seperti ikan dengan air. Tidak boleh pisah. Kalau ikan sudah mulai menjauhi air, itu pertanda ikan mau mati. Dari masjidlah baginda Rasul mengajar umat. Di masjid beliau bermusyawarah. Di masjid beliau mengatur strategi bangsa dan negara. Dan seterusnya, dan seterusnya. Masjid di negeri kita adalah raksasa tidur. Kita pandai membangunnya, tapi tidak pandai memanagenya. Sehingga bagaimana masjid menjadi tempat yang menarik dikunjungi orang. Dengan program-program yang rutin, menyentuh dan diperlukan oleh masyarakat. Masjid menjadi pusat kegiatan umat. Orang yang hatinya terpaut kepada masjid, berpikir bagaimana memakmurkan masjid, berpikir bagaimana menghidupkan masjid, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu yang keempat, rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Bersaudara karena iman. Imanlah yang mempertemukan ini, mempertemukan hati. Bertemu dia karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Tidak mungkin dua orang yang beriman bertemu di tempat yang maksiat dan munkarat. Bertemu karena Allah. Kau di jalan Allah, kau saudara saya. Keluar kau dari jalan Allah, sampai sini saja kita. Jangan karena pertemanan mengorbankan Tuhan. Jangan karena pertemanan mengorbankan akidah. Saya sih tahu mabuk nggak bagus, cuma ngormatin temen. Ya 2-3 gelas lah, ngormatin temen. Jangan karena pertemanan mengorbankan keyakinan. Kalau kita susah, jangankan di akhirat nanti, di dunia ini pun biasanya kesusahan itu milik kita sendiri. Saat kita senang, semua orang mau ikut. Kalau kita susah, jangankan orang lalat pun nggak mau dekat. Lalat sekarang tahu juga orang susah rupanya. Pemirsa TV 7 yang berbahagia. Yang kelima, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Seseorang yang bersedekah, dia sembunyikan sedekahnya itu. Sampai tangan kirinya tidak tahu yang diberikan tangan kanan. Tangan kanan tidak tahu apa yang diberikan tangan kiri. Ada dua hal yang kalau disembunyikan itu baik. Pertama sedekah, yang kedua musibah. Menyembunyikan musibah, biarlah kesulitan kita jadi milik kita sendiri saja. Kesenangan kita bagikan sama orang lain. Kita akan terbalik. Kalau sudah susah, sekampung cerita. RT RW harus dengar. Tapi kalau sudah senang, ngumpet dalam-dalam.
Ikhfa'us sadaqah wa kitmanul musibah. Menyembunyikan sedekah dan menyembunyikan kesulitan itu dianjurkan oleh Nabi. Nah, orang yang bersedekah lalu disembunyikannya sedekah, artinya dia bersedekah dengan ikhlas. Tidak riya, tapi karena Allah saja. Yang keenam, rajulun zakarallaha khaliyan fafatat ainahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian lalu berlinang air matanya. Mengingat Allah, zikir kepada Allah dalam kesunyian. Berlinang air matanya dalam kesunyian. Karena memang tidak ada anjuran untuk nangis berjamaah. Marilah kita nangis berjamaah, itu tidak ada. Seseorang yang ingat Allah dalam kesunyian. Yang ketujuh terakhir, rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Seorang laki-laki bermoral, anak muda, jejaka, tangguh, tegar, dipanggil oleh perempuan cantik, diajak berbuat selingkuh, situasi mengizinkan, orang tidak seorang pun tahu. Tetapi dia berkata, maaf, saya bukan tidak mau sama kamu, saya takut kepada Allah. Saya takut kepada Allah. Sebagaimana kisah Yusuf dengan Zulaikha. Nabi Yusuf pun sebenarnya suka loh kepada Zulaikha. Quran yang bilang itu. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha senang kepada Yusuf. Yusuf pun suka kepada Zulaikha. Tapi apa yang dilihat Yusuf? Walaula an ra'a burhana rabbih. Dia lihat peringatan Tuhannya. Ada letter S Tuhan. So, tidak boleh parkir di sini. Itu yang dilihat. Nah, anak muda bermoral seperti ini, nanti di akhirat akan mendapat perlindungan langsung dari Allah Subhanahu.